SDN 2 Haji Mena beralamatkan di Jalan Mawar nomor 2, Sinarjati, Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. SDN 2 Haji Mena memiliki visi misi yakni visi dari SDN 2 Haji Mena yaitu untuk menjadikan sekolah unggul yang beriptek dan berimpact. Misi dari SDN 2 Haji Mena yaitu 1. Membiasakan diri disiplin, kreatif, inovatif kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua yaitu memacu prestasi di semua ranah, kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran pakem dan tematik. Yang keempat yaitu mengenal dan menguasai teknologi dasar komputer. Yang kelima, menciptakan sekolah yang aman, bersih, dan sehat. Dan yang terakhir atau keenam, yaitu pembiasaan pengamatan ajaran agama. Berdasarkan hasil diskusi kami, maka kelompok kami memilih Project Basic Learning sebagai strategi pembelajaran untuk SD Negeri 2 Haji Mena. Alasan kami memilih strategi ini adalah untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna dengan mengembangkan kreativitas siswa, menjadikan siswa yang kolaboratif, inovatif, komunikatif, disiplin, dan bertanggung jawab. Hal ini tentu sejalan dengan misi yang tercantum di sekolah tersebut. Adapun pengertian dari Project Based Learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek merupakan suatu bentuk kerja yang membuat tugas-tugas kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang menuntun siswa untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri atau berkelompok. Pembelajaran berbasis proyek lebih memusatkan pada masalah kehidupan yang bermakna bagi siswa. Peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi siswa dalam merancang sebuah proyek yang mereka lakukan. Dan ini akan menambah kreativitas yang kemudian akan mereka kerjakan dalam waktu yang sudah guru sediakan, sesuai dengan konsep yang diajarkan. Pada akhirnya, siswa akan lebih memahami konsep tersebut dengan proyek-proyek yang telah mereka buat atau ciptakan. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning sebagai berikut. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata, dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pengajar berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik. 2. Mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antar pengajar dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasi berbagai subjek yang mungkin serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. 3. Menyusun jadwal. Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: yang pertama, membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membuat deadline penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan yang kelima, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan alasan tentang pemilihan suatu cara. Yang keempat adalah memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, pengajar berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
5. Menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 6. Mengevaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru. Untuk menjawab permasalahan yang dilakukan pada tahap pertama pembelajaran. Keuntungan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat itu meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam yaitu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedelapan yaitu menyediakan pengalaman pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang kesembilan yaitu melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Yang ke-10 membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Kelemahan atau kekurangan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang keempat, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang kelima, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Implementasi strategi Project Based Learning. 1. Topik bersifat kontekstual. 2. Tidak diharuskan selesai dalam satu kali pertemuan. 3. Berorientasi pada peningkatan hasil belajar. 4. Penilaian autentik.